Ya, hanya gara-gara ini bisa jadi presiden, hanya gara-gara ini bisa jadi gubernur. Jadi betapa mirisnya republik ini ketika adik-adik yang kerja dipaksa menunjukkan ijazah asli, sudah itu difotokopi dan dileges. Sementara untuk menjadi presiden Republik Indonesia, berdasarkan laporan dokumen yang saya terima, berdasarkan kesaksian orang yang bernama di sini di televisi, tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Betapa mirisnya republik ini, hanya gara-gara ini bisa jadi presiden, hanya gara-gara ini bisa jadi gubernur. Kena lagi nanti dia nih. Nah, silakan, nggak apa-apa. Saya punya pertanggungjawaban. Saya baru dapat data ijazah yang dipakai Jokowi untuk maju ke wali kota itu adalah ijazahnya milik Dumatno, lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Nah, selama Jokowi menjadi wali kota, dia tidak pernah menyatakan dia orang UGM. Dia tidak pernah sekalian. Dan UGM pun tidak pernah menyatakan itu alumni yang menjadi wali kota. Enggak ada. Selama wali kota tahun, 10 tahun dia menjadi wali kota. Enggak ada sentuhan nama Jokowi. Anda bisa pastikan itu? Iya, saya pastikan. Ketika ditanya sama Mas Taufik, Eko menjawab, ya, pakai Dr. Andes. Artinya Memang pakai sarjananya yang punya Dumatno. STIE itu. STIE. Nah, mulai muncul nama UGM itu 2012 ketika mau menjadi gubernur DKI. Nah, disitulah menjadi repot. Sekarang dipaksa-paksakan menjadi UGM. Padahal pada waktu 2005-2010 nggak ada nama UGM. Nah, itu memperkuat kita bahwa di situ ada peran-perannya kawan-kawan. 8 orang itu. Ada ini, ada itu. Widodo pernah hadir di sini. Gimana ini caranya gitu supaya kasus ijazah ini cepat selesai gitu? Karena kalau kasus ijazah ini gampang banget selesainya, tinggal periksa aja Pak Jokowi, tunjukin ijazahnya, selesai. Ini kok nggak selesai gitu? Kasus pembunuhan aja ya, bunuhnya itu 2 tahun yang lalu dan ketemu mayatnya itu baru sekarang, langsung ketahuan cuy, ketahuan pelakunya itu siapa. Masa kasus ijazah ini aja nggak selesai? Memalukan gak sih pemerintah Indonesia? Memalukan gak sih polisi itu? Masa kasus ijazah nggak selesai? Udahlah, terus terang aja. Ini berkas yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang juga akan kami sinkronkan kepada KPU Pusat. Jadi kami memperoleh data yaitu adalah salinan ijazah atas nama Joko Widodo untuk syarat pencalonan wali kota tahun 2005 sampai 2010, terus kemudian 2010 sampai 2014. Nah, ini adalah tanda terimanya yang kami mintakan. Oke. Kemudian ini adalah berkas yang digunakan oleh Pak Joko Widodo untuk pencalonan wali kota pada tahun 2005-2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014, yaitu ijazah UGM. Ya, ini formatnya sama seperti kemungkinan ini formatnya adalah sama seperti yang diberikan oleh KPU Pusat kepada Pak Bonatua dan kepada Pak Komarudin. Jadi ini berkas diberikan dan ini sama, jadi tahun 2005 sampai 2010 dan digunakan kembali pada tahun 2010 sampai 2014. Kita diberi kemudahan dari KPU dan Komisioner Surakarta untuk mendapatkan permohonan kita, untuk mendapatkan ini yang diberikan fotokopi dari KPU Komisioner Surakarta, dan semoga nanti bisa barokah. Kita ingin amal pilihannya untuk Mas Abdul Khairot, memudahkan, dan insya Allah nanti bisa membantu pelaksanaan dalam kita pengajuan upaya yang kita lakukan. Masalah ijazah nih persoalan nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan, dengan baik. Saya dibilang apa itu, presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas, bahwasanya
di sini dikatakan bahwasanya itu aparat penegak hukum. Ya, jadi kambing conge urusan ijazah 1 ijazah sampai 2 tahun belum kelar juga. Nah, tangkap dan adili Jokowi untuk masyarakat Indonesia yang cerdas dan berkejujuran serta bermoral. Nah, ada gula ada semut. Ya, gulanya habis, semutnya lagi mencari gula yang lainnya. Nah, kalau nggak mau dikatakan boneka, tangkap Jokowi dan adili. Ya, jadi teman-teman, para amburadul penegak hukum negeri ini penipu jadi penguasa negara dan bebas kebal hukum. Nah, sebenarnya kasus ijazah Jokowi dan Gibran adalah kecerobohan KPU dan keculasan Joko Widodo dan Gibran, anak-anak dan bapak sama. Ya, bahkan perusak meritokrasi di negeri ini sebenarnya Tri sudah dipenjara. Nah, juga yang lain, betapa besar dosa Jokowi dan pihak yang mendukung Jokowi. Begitu masih mungkir sampai sekarang kulet. Nah, betul juga kata Pak Bodher ini sama lama jadi wali kota 2 periode di Solo tidak pernah disebut-sebut atau tamat UGM. Nah, benar-benar hancur lebur negeri ini yang katanya mengaku negeri hukum dengan bukti-bukti yang sudah begini terang. Nah, teman-teman, benderang tapi dibiarkan berlarut-larut. Ya, hukum dirusak oleh 1 orang. Tangkap Jokowi, selesai urusan, sudah tidak ada gaduh lagi. Nah, sekarang makin banyak yang namanya mengkritik Pak Jokowi. Dulu hanya Bambang atau Tri semuanya saya sokong atau ayo kita ramai-ramai ke titik dan tindakan ijazah dan kerjanya Jokowi selama 10 tahun. Ya, jadi teman-teman, sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia harus tegak menegakkan hukum di negara kita ini. Ya, gila mulu rakyat dibungkam sama Jokowi. Jadi pejabat negara Megawati yang ikut bertanggung jawab atas kasus ijazah Jokowi ini. Nah, jadi di sini betul kan memalukan Indonesia. Masa kasus ini nggak selesai sudah 2 tahun, ya bahkan lebih. Tapi sampai sekarang ini belum pernah selesai kasus ini. Itu sebenarnya cuman selembar kertas doang. Ya, jadi berapa banyak juta jiwa di negara kita Indonesia. Ya, kenapa tidak bisa menyelesaikan? Ya, cuman selembar kertas ijazah. Nah, Jokowi jangan sampai dipaksa menunjukkan ijazah yang asli ya, karena tidak punya ijazah asli. Nanti dia mencuri atau memakai ijazah yang lain, bahkan bisa dia beli pun karena uangnya juga banyak. Nah, teman-teman, kita lihat di sini sebenarnya ijazah ini tidak selesai karena ada yang namanya indikasi penegak hukum sudah terpasung oleh Pak Jokowi. Ya, jadi itu sebenarnya semua petinggi penegak hukum di Indonesia ini adalah hadiah dari mantan Presiden Joko Widodo. Kalau ijazah BPK, Prabowo ingat, jangan khawatir ya. Rakyat nggak perlu tanya ijazahnya. Rakyat pun sudah tahu mana yang sekolah tinggi, mana yang pura-pura sekolah. Nah, di situ mana benar yang memang pembohong dan wajarnya rakyat sudah tahu. Ya, jadi teman-teman, mari kita tangkap adili Jokowi koruptor dan juga hukum mati. Seharusnya bayar 5.000 triliun untuk bayar utang negara di negara kita ini. Nah, ayo penegak hukum Polri, Kejaksaan jangan tebang pilih dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, harusnya Pak Prabowo beri ketegasan agar ijazah asli Jokowi diperlihatkan. Jangan lagi berkata-kata atau heran kalau ijazah dipertanyakan. Ya, selagi ijazah aslinya tidak ditunjukkan ke publik, maka kasus ijazah bertele-tele. Usut semua pihak yang terlibat, salam akar waras. Lanjutkan kejujuran paling utama. Ya, sebenarnya itu dunia sementara, akhirat selamanya. Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati, koruptor hukum dihukum mati. Ya, mana bisa PKI menyengam pendidikan tinggal di zaman PK Harto. Ya, kalau kejahatan dibiarkan, azab akan turun ke semua rakyat. Atau kebohongan sama dengan kejahatan dikatakannya. Ya, jadi waduh, gimana para Polri, para TNI, para pejabat negara bisa ketipu sama Jokowi. Sampai penipu ijazah palsu malah bersengkokol sama ijazah palsu. Tidak malukah kalian? Aku rakyat kecil, jijik dengarnya juga ya. Sudah benar-benar rusak moral negara kita.
Nah, ini kasus yang perlu diusurkan agar rakyat paham ya. Yang terhormat Bapak Presiden, kalau emang benar nggak jadi boneka Jokowi, selesaikan masalah ijazah palsu Jokowi. Buktikan ya, jangan cuman omong-omong doang. Ya, kalau kamu tidak bisa menyelesaikan, berarti kamu itu boneka Jokowi dari dulu. Jokowi mempermainkan kamu ya, jadi banyak pejabat tidak waras sekarang ya. Padahal itu amanah dari Tuhan dipercayakan oleh rakyat Indonesia umum di luar nalar, hanya sekelompok anak bangsa Indonesia. Nah, berjuang agar negeri tetap dihargai negara-negara lain untuk menegakkan keadilan. Negara sebesar ini kalah sama satu orang ya, atau Mulyono, mending bubar saja kalau nggak bisa selesaikan kasus ijazah palsu Mulyono dan Samsul. Nah, Tuhan nggak pernah tidur. Suatu saat kedoliman kejahatan akan terpampang atau berakhir dengan kebenaran. Ya, para penegak hukum yang diberi kewenangan menangani kasus ijazah Jokowi ini. Ya, tapi hanya diam, apalagi justru menutupi atau melindungi Jokowi. Alangkah beratnya Anda nanti di akhirat mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, modal nekat demi ambisi kekuasaan, akhirnya rakyat menuntut kebenaran karena merasa tertipu dan dibodohi. Ya, melihat tanyaan dini semakin yakin Jokowi menipu negara dengan menggunakan ijazah palsunya. Ya, gara-gara disumpel pakai duit, maka loloslah oknum ya, atau dalam menipu rakyat Indonesia dengan data pribadi yang bukan haknya sebenarnya. Oke teman-teman, sebenarnya kita sebagai rakyat Indonesia atau masyarakat sudah muat melihat, sudah banget jelas kesalahan terutama masalah ijazah, tapi belum juga ditangkap diadili. Apa nunggu Jokowi menghilang kabur? Jangan kita tunggu sampai Jokowi dan Gibran menghilang di negara kita. Selagi mereka ada di negara kita, mari kita makzulkan, menyelesaikan secara baik-baik ya. Jadi Jokowi dan polisi semoga insif ya. Sebenarnya kejujuran penting, karena akun turun biar itu bisik atau buruk. Tunjukkan aja ijazah aslinya. Kok repot ya, cuman selembar kertas doang kalau kamu memang punya. Tunjukkan ke publik ya, biar masyarakat tidak ragu-ragu lagi atau tidak sering bertanya-tanya. Nah, sangat bagus kalau Pak Prabowo sudah mendengar dan tidak merasa boneka Jokowi. Artinya kedepannya Pak Prabowo tidak akan tunduk ya siapapun, dan bisikan-bisikan menyatakan mengatur negeri ini. Kami sport ya, jadi presiden adalah rakyat, maka kembalikanlah hasil kerja dan pikirannya untuk rakyat Indonesia. Bravo Pak Presiden Prabowo, sebenarnya bersihkan Indonesia dari tikus-tikus yang merugikan negara. Nah, sebenarnya itu, dan terus berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Mumpung masih ada kesempatan pengadilan dan negara dan bangsa. Nah, seharusnya yang bikin gaduh sewajarnya ditangkap, jangan didiamin terus. Ya, Presiden Prabowo pura-pura tidak tahu sebenarnya, dan terkesan melindungi sebagai bentuk balas budi pada Jokowi. Nah, teman-teman, sebenarnya itu Pak Prabowo nggak bisa diatur-atur oleh siapapun. Ya, maunya mencentrakan rakyatnya. Senang nggak senang, suka nggak suka, itu maunya Pak Prabowo. Ya, jadi harus mudah dibuat sulit, bisa cepat dibuat berlarut-larut, atau itu adalah politik penuh sandiwara membisarkan. Nah, sudah ketahuan Jokowi yang sebenarnya pegang ijazahnya, masa tidak bisa disita supaya beres gonjang-gonjing ijazah bertahun-tahun. Terutama apa sih kok pemerintahan tidak tegas masalah ijazah palsu Jokowi atau asli? Tunjukkan dan periksa ijazahnya ya. Aparat penegak hukumnya disumpel, cuan mana tahan. Nah, jadi teman-teman, mengaku dan jujur asal saja lagi ya, sehingga akan terhormat dan rakyat akan tenang. Oke teman-teman, itu saja. Dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NKRI harga mati.